ini kita bakal masuk ke modul 7 yaitu tentang remote access. Nah, di sini ada beberapa poin yang bakal kita bahas dan praktek konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Pertama itu ada pengenalan telnet dan SSH, terus telnet dengan username. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi SSH dengan switch dan pada router. Oke, so langsung aja kita tonton videonya dan cek. Jangan lupa catat kode-kodenya pada saat konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Oke guys, kita masuk ke modul 7 yaitu tentang remote access. Nah, di sini materi yang akan kita bahas dalam remote access itu ada telnet dan SSH. Nah, yang akan kita bahas bareng-bareng dan praktekin konfigurasi di Cisco Packet Tracer itu ada pengenalan telnet dan SSH, konfigurasi telnet dan telnet memakai username. Yang ketiga itu ada konfigurasi switch virtual interface. Yang keempat ada konfigurasi SSH pada router. Yang kelima itu ada konfigurasi IP address pada switch. Dan yang terakhir konfigurasi SSH pada switch. Jadi setelah kita konfigurasi pada router, kita juga konfigurasi pada sebuah switch di Cisco Packet Tracer. Nah, apa sih telnet dan SSH itu? Nah, telnet adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna terhubung dan mengelola komputer atau perangkat lain dari jarak jauh melalui antarmuka berbasis perintah teks. Jadi kita tuh bisa konfigurasiin di mana aja. Kalau misalnya SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan aman yang memungkinkan kalian untuk mengakses dan mengelola komputer jarak jauh secara aman melalui internet. Jadi telnet dan SSH adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola router Cisco dari jarak jauh. Jadi perbedaan utamanya adalah SSH itu menyediakan enkripsi yang aman, melindungi data dari penyadapan, dan sedangkan telnet itu dia tidak punya enkripsi dan mentransmisikan data dalam teks biasa. Nah, kita langsung aja untuk konfigurasi dan praktek di Cisco Packet Tracer. Oke guys, kita masuk ke konfigurasi telnet dan SSH. Nah, sebelumnya aku bakalan ngejelasin dulu apa itu telnet dan SSH. Nah, kita contohin aja. Kita tuh ambil satu PC di sini, komputer. Nah, kita sambungin pakai kabel yang konsol. Nah, ini ya guys. Kita sambungin dari sini ke sini. Nah, kita kliknya RS232. Sambungin ke router. Ininya pilih yang konsol. Nah guys, jadi telnet itu adalah komputer ini tuh bisa meremote kapanpun dan dimanapun. Terus kita bakalan konfigurasi dulu telnetnya terlebih dahulu. Kalau SSH-nya nanti kita bisa setelah kita konfigurasi di router tentang telnet. Kita masuk ke router dan kita masukin konfigurasi dulu. Kita enable, kita masuk ke mode privilege sampai ke konfigurasi terminal. Nah, udah masuk ke router dan config ini kita bisa ketik line pty tanda tanya aja. Nah, jadi line pty ini tuh ada 0 sampai 15. Misal aku mau 0 sampai 2 aja. Nah, jadi line pty 0 sampai 2 ini itu jadi siap untuk berapa orang atau siapa saja yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Nah, karena di sini aku 0 sampai 2, berarti yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan itu hanya 2 saja. Begitu, kita masuk ketik password. Passwordnya admin. Kita enter. Terus kita ketik login. Nah, jadi kalau pas kita konfigurasiin, pas mau masuk itu ada kata login dan nanti ada passwordnya yang bakal kita ketik. Passwordnya itu adalah admin. Nah, gitu ya guys. Nah, begitu kita ketik transport input
telnet karena di sini kita mau transport input telnetnya. Jadi kalau misalkan SSH berarti transport input SSH, kalau telnet berarti telnet. Gitu kita, nah gitu kita exit. Oke, kita dari sini. Terus kita masuk ke PC mana aja bebas. Nah guys, kita tuh bisa setelah kita bikin password untuk telnet, saat mau konfigurasi itu kan kita harus masukin password. Nah, sekarang kita bisa bikin username-nya biar pas kita mau masuk dan konfigurasi itu ada username yang harus kita ketik yaitu ialah admin, dan ada password yang harus kita ketik ialah admin ketik 1. Nah, setelah itu kita ketik username admin 1 dan password admin 1, kita ketik line VTY 0 sampai 2. Jadi yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan itu hanya 2 saja. Kita login lokal. Kenapa login lokal nggak kayak login biasa yang tadi? Karena login lokal itu artinya kita harus memasukkan dulu yang namanya username yaitu admin 1 nanti. Kita transport input telnet. Oke guys, kita exit dulu. Kita cobain di PC sini. Nah, misal di PC yang kedua ini kita desktop dengan memasukkan IP yang berbeda ya guys. Nah, di sini telnet 192.168.20.1. Nah guys, di sini tuh ada user access verification. Nah, username itu yang tadi kita buat guys ialah admin 1. Nah, passwordnya admin 1. Nah, kita bisa masuk ke konfigurasi router dan Oke guys, kita masuk ke konfigurasi SSH pada router. Nah, sekarang kita masuk ke router. Ini setelah di exit, nah kita ketik, bukan ketik dulu sekarang, kita bikin dulu hostname. Misal hostname-nya sekolahan. Masuk, kita udah masuk ke hostname sekolahan config. Begitu, kita ketik crypto generate RSA. Oh, salah. Jadi guys, setelah hostname sekolahan, kita tuh bikin dulu IP domain name-nya adalah sekolahan.id.com. Nah, setelah itu kita baru deh crypto generate RSA. Oke guys, ini ada beres aja. Nah, di sini how many bits in the modules 5-12. Nah, kita ketiknya 1024 aja. Nah, setelah itu kita ketik line VTY 0 sampai, jadi cuma ada 2 doang ya guys, sama remote-nya. Itu kita transport input SSH. Nah, gitu kita exit deh. Kita lihat di sini di PC bebas mana aja. Telnet dan SSH lagi. Nah, kita SSH. Nah, di sini itu IP-nya yang di sini ya guys. Yang ada di sini 192.168. Terus aku mau 10.1 dan username itu yang tadi kita buat, yaitu admin
lihat dulu. Oh, sekolahan guys. Kita bisa bisa. Nah, passwordnya adalah sekolahan.id. Nah, passwordnya itu yang tadi admin 1 ya guys. Nah, kita udah masuk ke terminal sekolahan. Nah guys, itu adalah cara konfigurasi SSH pada router. Nah, udah gitu, kita bakal konfigurasi IP pada switch. Kita masuk ke switch satu aja di sini. Kita tap CLI. Enter, nah kita masuk enable. Nah, konfigurasi terminal sampai ada di switch config. Nah, setelah itu kita ketik int dan VLAN 10. Nah, IP address-nya 19.168 10.99, gateway-nya subnet mask-nya 255.255.0. Oke, begitu kita ketik IP default. Main gateway. Default gateway 19.168 10.19. Kita exit. Oke, kita buat untuk VLAN 20. Kita konfigurasi terminal lagi. Itu int VLAN 20. Itu kita buat IP address 192.168.255.255.255.0. Nah, setelah itu kita sama IP default gateway. Nah, IP yang tadi ya guys, tapi IP-nya aja nggak usah pakai. Nah, itu kita lihat do show IP int brief. Kita cek guys apakah sudah ada. Kita ketik spasi. Oke, VLAN 10 ini IP-nya 99 udah yes manual up, dan VLAN 20 ini IP-nya guys. Nah, itu cara konfigurasi IP pada switch. Nah, begitu. Terakhir, kita SSH pada switch. Nah, kita kan tadi udah bikin konfigurasi ini. Nah, kita exit dulu kayaknya. Exit. Biar dari awal. Nah, enable. Konfigurasi terminal. Setelah itu, kita klik generate RSA. Kita bikin hostname-nya dulu guys. Hostname SW sekolahan. Nah, udah bikin SW sekolahan hostname-nya.
Kita bikin dulu IP domain. Harus ada strip ya guys. Name harus sesuai sekolahan domain id.com. Nah, setelah itu baru deh kita ketik crypto generate RSA. Nah, setelah itu kita ketiknya 10.10 doang. Setelah itu kita bikin username-nya. Username-nya itu admin 2 dan passwordnya juga admin 2. Nah, begitu kita buat dulu line VTY-nya biar yang masuk tuh nggak banyak. Aku pengennya 2 aja. Udah deh, udah gitu kita ketik transport. Setelah kita udah konfigurasiin semuanya, kita transport input SSH dan kita ketik login lokal. Nah, selesai guys. Itu dia cara konfigurasi SSH pada switch. Kita lihat di sini. Kita cek SSH, IP-nya misal 192.168.20.1. Username-nya nah guys, ada passwordnya. Passwordnya itu tadi admin 2. Sekolahan. Nah guys, misal kita di sini, kita cek dulu tadi username-nya admin 2. SSH 192.168.10.1. Username-nya admin 2. Nah, ada password admin. Coba kita 192.168.10.99 adminnya sekolahan. Nah, setelah kita bikin username adminnya, kita lihat di sini. SSH 192.168.10.99 yang tadi udah konfigurasiin admin 2. Nah guys, kita udah masuk ke passwordnya. Nah guys, itu dia cara remote access telnet dan SSH. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan maaf kalau misalkan ada salah atau yang kurang paham dimengerti untuk kalian karena aku masih belajar. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.